bagaimana sih ya sampai terhipnotis dengan kecantikannya serta keseksiannya. Halus, lembut. Mas, gurih mas. Suaranya laki-laki. Harum ya? Enggak taunya channel apa kamu? Mau ngirim Mas Tukul nih. Mau ngirim Mas Tukul. Hari ini kita ada motivasi sih mas. Siapa lagi? Wah menarik nih. Sangat misterius nih. Ada bekas rumah sakit di daerah Purbalingga namanya Rumah Sakit Trenggiling. Wah, kita lihat nih mas ya. Kita lihat nih tayangannya. Kemarin belum lama lah. Saya lagi duduk-duduk habis jualan. Duduk di jalan situ yang mau kesini itu. Saya ngelihat ada kaki, cuman kaki aja di situ. Tapi jalannya ke sini. Suami saya nggak percaya, dikiranya itu kucing. Cuman kaki aja, selutut segini, lagi jalan gitu. Dia putih kayak pakai kaos kaki itu. Saya kan sering ikut kalau suami saya lembur gitu. Terus saya pernah dikasih lihat waktu saya lagi di sana, lagi di kamar mandi, dikasih lihat ada bayangan sini putih, gede, tinggi gitu kan. Nah, udah gitu terus saya bilang sama suami saya, ada bayangan kok gede tinggi. Terus sama suami saya dihampiri gitu kan, dideketi. Suami saya dilempar pakai sapu. Terus sapunya balik lagi ke suami saya gitu. Memang di sini tempatnya ya lumayan agak angker lah. Jarang orang masuk ke wilayah sini. Memang di sini banyak pohon-pohon peninggalan zaman dahulu yang belum dijamah orang lah. Dulu pernah ada satu orang wilayah sini yang berani menebang ranting pohon dan malamnya itu didatangi oleh makhluk yang menunggu itu sampai ditendang alat kelaminnya. Itu sih katanya orang perempuan itu memang rupanya artinya sadis lah. Ada dendam karena dulu ini bekas pembunuhan. Dulu sini banyak pembuangan mayat lah yang ada di desa. Mas, gimana? Udah siap? Oh pasti dong. Nah, bisa Tukul jalan dimanapun Anda berada dan di dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Bara Fitria akan menguak misteri yang ada di Rumah Sakit Purbalingga, yaitu Rumah Sakit Trenggiling. Yang menurut tim Tukul jalan rumah sakit itu sangat sekali. Seperti apa energi dan makhluk-makhluk astral yang akan terlihat oleh tim Mr. Tukul Jalan. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Pemirsa, lazimnya tempat angker merupakan areal yang minim oleh aktivitas manusia. Misalnya saja bangunan terbengkalai atau wilayah hutan yang aksesnya sulit dijangkau. Lain halnya dengan fenomena yang ditemui tim Misteri Tukul kali ini. Komplek bangunan yang kini difungsikan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Purbalingga ini terasa kental akan kejadian di luar nalar. Berbagai macam gangguan dari makhluk tak kasat mata pun boleh dibilang ekstrim. Masyarakat Purbalingga tentu sudah tak asing dengan desas-desus kisah mistis yang berkembang. Seolah bangunan yang akrab dikenal sebagai bekas rumah sakit Trenggiling ini menjadi momok dengan berbagai cerita misteri tak terungkap. Sebelum beralih fungsi, gedung-gedung ini merupakan bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang beroperasi sejak tahun 1890 sampai 1940. Beberapa kali tahapan renovasi untuk menghilangkan kesan angker pun tak berhasil menyingkirkan titel bangunan berhantu. Cikal bakal rumah sakit umum daerah ini bak menjadi saksi beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi. Sebut saja saat peristiwa berdarah masa peralihan kekuasaan Belanda maupun Jepang. Ratusan jiwa harus ditangani dengan jumlah tenaga medis yang tak sebanding. Sumber sejarah lisan menyebutkan begitu banyak pasien tak tertolong akibat luka yang terlampau parah. Bahkan ada beberapa pasien tewas dengan anggota tubuh tak lengkap. Tak ayal, beberapa residu energi tragis dan kematian masih akrab terekam di antara sela-sela gelap bangunan ini. Satu hal yang patut dipertanyakan, mengapa penampakan anak-anak dan wanita sangat kental terjadi di area lebih dari 1 hektar ini. Seolah ada sebuah peristiwa besar seperti pembantaian massal yang luput dari goresan tinta sejarah.
Sesosok wanita bersorot mata benci timbul tenggelam di antara rongsokan besi tua. Kadang kakinya mengayun lirih seiring embusan angin datang secara tiba-tiba. Dari beberapa interaksinya, sosok ini seperti menyimpan pesan yang terpendam lama. Mungkinkah pesan itu perwujudan dari dendam kesumat? Mas tempatnya ya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, saya masih bersama Roro Fitria. Dan kita udah sampai di bekas rumah sakit Trenggeleng Purbalingga. Nah, meski bangunan ini udah dialihfungsikan, ya, pesan mistiknya tuh masih sangat melekat sekali. Ya, kalau dari Mbak Roro nih, apa nih yang Mbak Roro rasakan? Tadi aku sebelum masuk sini aku kedengeran ada bayi nangis, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa? Mas Dino. Oh, Mas Dino. Sini Mas Dino. Iya, kalau boleh saya tahu dan pemirsa ingin tahu juga, difungsi alihkan sebelumnya apa menjadi apa, Pak, bangunan tersebut? Dulunya bekas rumah sakit peninggalan zaman Belanda. Oh, gitu. Sekarang sudah agak modern, dijadikan perkantoran. Perkantoran. Yang pengalaman saya selama saya di sini, kalau di gedung sini, gedung pengujian, ada anak kecil. Oh, apa yang dikatakan Mbak Roro benar, ada anak kecil, terus ya. Perempuan sebelah sana. Perempuan. Iya. Sananya lagi orang tinggi besar. Kayak Belakang kuntilanak. Iya. besar. Nah, pemirsa seperti apa energinya dan apa yang akan dilihat Mbak Roro? Ikuti terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Apa sebelumnya pengujian operasi? Operasi. Mbak Roro, apa yang dirasakan Mbak Roro? Aku ngerasain energi yang di sebelah ujung belakang kiri itu atas. Bener. Ada apa? Aku sekilas kayak ada perempuan gitu. Bener. Di atas. Bener, saya setuju. Jadi sebelah kiri ujung itu kelihatan loh merinding. Ya benar. Merinding ya. Ujung kiri. Gimana Mas Bilang? Perempuan. Yang anak-anak itu di lubang itu. Anak-anak di lubang. Yang penampakan anak di mana lubang mana Pak? Ini. Main-mainnya di sini kalau anak-anak. Ini main-mainan di sini nih. Anak-anak. Berapa orang? Pak? Tiga anak. 3 anak. Iya. 3. Mbak Roro sendiri bisa melihat? Aku sih lihat ada kalau nggak salah perempuannya 2, laki-lakinya 1, anak kecil kayak umur 5 tahun gitu. Itu pakaiannya seperti apa aja? Pakaiannya pakaian zaman Belanda ya, jadi kayak apa rok-rok, renda-renda gitu, noni-noni gitu. Sini nih ya? Ya, naik turun. Sama ya dengan penglihatannya Pak Mas Dino ya? Iya. Kalau suara-suara apa yang sering? Tangisan atau nyanyi atau apa? Kalau suara-suara itu pasti di gedung apa? Gudang genset. Suara-suara. Suara-suara apa yang Bapak pernah dengar? Paling kayak orang mukul-mukul apa, klotak-klotak. Mukul-mukul, ada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian. Kalau Mbak Roro apa yang dilihat? Bau anis Ini gitu. asap dari mana nih? Bau anis terus aura-aura negatif gitu Mas Tukul sebelah sini. Sama cewek. Bapak pernah ditimpukin juga ya? Waktu itu malam, aku kan pas mau ke sini, lembur. Gak tahu itu ada orang tinggi besar. Tanpa saya sadar, seolah-olah dia mau melawan saya, menantang saya lawan, tanpa saya sadar, saya lawan. Saya lempar pakai sapu, balik lagi sapu ke aku.
di belakang sini. Persis di belakang gedung ini, ya. Bisa pasti penasaran, Roro pasti penasaran, penasaran kan? banget. Pengen lihat energinya seperti apa? Ikut terus, Mister Tukul. Kenapa? Oh, enggak tahu. Tadi kayak ada yang lempar apa gitu. Di sini. Iya, Ada yang lempar, pemirsa. sakit. Sakit banget. Mat, Amat, Mat. Ya. Kaku nih, Mas. Kaku sakit banget. Itu sosoknya di belakang sana, maksudku. Sosoknya Cail, ya? ya besar, ininya perutnya besar. Perutnya besar. Ya, matanya satu di sini kan. Iya. Kelihatan emang agak jahil sih, suka lempar-lempar sesuatu. Itu yang apa? Sosok itu yang ganggu lempar sapu balena gitu. Iya, mungkin sih seperti itu. Soalnya bukan, kalau misalkan dia tuh kalau dilempar balik. Kalau misalkan emang ngerasa nggak suka lempar-lempar. Oh, goyang-goyang tuh. Terus lempar lagi gitu maksudku. Tuh goyang-goyang tuh pohonnya tuh. Nah, pemirsa, Mas Masino menunjukkan bahwa inilah sapu yang dilempar ke Pak Masino. Pak Masino ngelempar, kenapa Pak Masino ngelempar? Jengkel apa gimana? Tanpa saya sadar. Oh, Iya. sini nih ya? Iya, persis di sini. Lebih tepatnya di mana? Nih, berdiri di sini orangnya. Aku lihatin dari sana. Wah, merinding, udah merinding. Aku lihatin dari Merinding, sana. sayang. Orangnya tinggi besar. Orangnya tinggi besar di sini nih ya? Sekarang lagi di sini Mas Tukul nih. Sekarang di mana? Tuh, gerak-gerak kan. Ya. Terus begitu lempar sapu, apalagi yang dialami Pak Masino? Orang yang tinggi besar kadang pindah-pindah, kadang di sana. Oh, orang di sana. Iya. Apakah sosok ini nih mendominasi makhluk astral yang ada di sini atau yang pimpinannya atau gimana? Mungkin yang pimpinannya mungkin ya. Pokoknya tinggi besar sana. Kalau Roro sendiri gimana? Apa yang Roro lihat ini selain Mas Ahmad ya? Iya, tadi seperti yang aku sampaikan tadi, kan ini memang di sebelah persis sama ruangan yang tadi yang aku bilang auranya negatif banget tadi kan. Sebelah sini, nah sisi sini memang mereka suka pindah-pindah, terutama yang tinggi besar, gede itu tadi, yang bermata satu. Roro sekarang untuk mengetahui energi yang ada sini, coba Roro komunikasi. Roro, tolong dibantu, Mas. Ternyata areal ini dikuasai oleh makhluk hitam tinggi besar. Namun dari beragam cerita mistis yang beredar menyimpulkan pasti masih banyak sosok-sosok gaib lainnya. Roro pun memberanikan diri berinteraksi dengan salah satu dari mereka. Awas. Abang ya. Assalamualaikum. Perempuan. Duduk, bisa duduk dulu boleh? Saya bantu. Pelan aja, tenang. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu namanya siapa? Sri Rati. Kamu asli pribumi sini atau dari mana? Oh, Pendatang. bekas perawat sini. Iya. Kamu perawat di sini? Bekas perawat sini. Kamu meninggal di daerah sini juga? Kamu meninggalnya di mana? Bekas perawat sini. Gantung diri. Iya, saya tahu. Gantung diri. Itu kejadiannya tahun berapa, Pak? Sudah lama. Hamil. Dia hamil. Siapa yang menghamili kamu? Pribumi apa Belanda? Belanda. Ya, Belanda dihamil dia di situ di bawah. Kamu masih ngerasa kesakitan nggak ini? Lehernya boleh saya bantu dulu ya sebentar. Saya coba lepasin. Bismillah. Biar kamu terlalu sakit, saya buka.
apa yang Pak Roro lihat dan dirasakan tadi? Iya, tadi waktu pas dicoba mediasi, Pak Ahmad, aku ngerasain memang ada energi yang tadi sosok yang masuk di badan aku tuh pengen nyampein sesuatu gitu. Apa yang dinyampaikan mereka dia? Sebenarnya ada satu masalah, satu urusan yang belum dia terselesaikan sampai dengan sekarang, makanya dan tidak ada orang yang tahu bahwa kalau waktu pas dia meninggal, wafat itu dia sebenarnya ada punya anak gitu. Iya, mungkin lihat sih tadi dia lagi banyak masalah terus diajak sama ada hakim Belanda gitu, dia seperti ingin menyelesaikan masalahnya. Ketika ini ternyata bukannya masalah tapi malah terjadi hal yang tidak diinginkan, janji mau dinikahi dan malah dianya pergi. Kalau dari Pak Masino nih, apa benar cerita yang diceritakan Roro terjadi di sini? Benar sekali. Kejadiannya persis apa yang dirasakan tadi si perempuan itu. Perempuan itu ada istilah kayak semacam selingkuh sama orang Belanda waktu dulu. Terus si perempuan tadi merasa malu, terus kantung diri. Mungkin masalahnya yang tadi dibilang mungkin sama suaminya Mas. Jadi selingkuh sama. Iya, malu. Nah, tempat yang dinilai paling angker di sini di daerah mana? Dalam sana. Gimana Mbak Roro, siap? Sekarang. Insya Allah siap ya. Nah, Sama-sama. gimana pemirsa? Pasti penasaran. Seperti apa tempatnya di sini yang paling angker ini? Di sini pernah ada kejadian apa nih Pak Masino? Yang konon ceritanya energi di sini energi paling angker. Itu aku kan masuk ke ada tempat tiduran situ loh. Tempat tiduran. Iya. Aku naruh motor di situ. Motor sudah saya standar itu. Aku masuk sama istri. Terus motor itu seolah-olah ada yang standar itu ceklek kayak mau dibawa itu loh. Saya keluar, nggak ada apa-apa, posisi motor masih tetap. Yang ini di ruangan ini. Di dalam ruangan ini. Ya, waktu kejadian istri aku. Ya, di sini kejadian cerita ini. Gimana Pak? Pas waktu kejadian istri aku mau istirahat di sini. Yang mau meludah itu. Jadi pintu ini ya Pak ya? Ya. Pas ada kayak ada orang ketok-ketok dibuka nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Terus mau buka lagi mau meludah istri aku langsung ditorong dari luar sampai kaki, sampai sakit sih tangannya. Apa ini Mas? Sini. Dalamnya apa ini Pak? Sekarang kosong. Silakan Mat, komunikasi sama yang ada di energi dalam Mat. Apa Mat sosoknya Mat? Ke sana Mbak. Sini. Nah, ada Di dalam ada cewek. Dia lagi gendong anak kecil. Gendong anak kecil cewek. Suka pernah ada ngedenger suara tangisan nggak Pak? Sering. Ada suara tangisan ini anaknya saya suka nangis di dalam sini. Gendong anak kecil nangis. Mencoba ngerasain Mbak? Boleh. Tempel aja. Pakaiannya seperti apa? Kayak Pakaiannya pakai baju putih gitu. Terus bayinya juga pakai baju putih. Cuman dia mau ngomong gitu, tapi susah sekali. Ada yang mau diutarain tapi. Rasa penasaran Roro Fitria memuncak. Ia ingin merasakan energi dari sosok wanita yang menggendong anaknya tersebut. Berharap sejengkal misteri di areal ini dapat dipecahkan. Nah, yang tempat aku jagain. Tenang ya Mbak, tenang, tarik nafas. Assalamualaikum. Ini dong guys. Tangannya. Boleh saya tahu namanya siapa? Ini
mata anaknya agak ini ya, maksudnya apa sih, pelipisnya agak berdarah. Kenapa Mbak? Boleh tahu? Kenapa suka nangis di sini? Ya? Jangan ganggu anakku. Enggak, kami tidak akan mengganggu. Cuman kita ingin tahu kenapa Mbak suka di sini, suka nangis di sini. Anaknya juga suka. Apa yang terjadi sama anaknya? Anakku disiksa. Oh, disiksa sama siapa? Suami. Disiksa sama suami. Suaminya. Amario anaknya umur berapa tahun? 3 tahun. Kalian berdua meninggal di sini? Iya. Di mana kalau boleh saya tahu? Meninggalnya kalau boleh tahu kenapa? Dipukul. Dia seperti lari ke sana, cuma ditangkap, dijambak rambutnya. Dijambak rambutnya, keseret gitu. Benturin. Memang suaminya kenapa melakukan seperti itu kepada Mbak? Oh, dia punya istri lagi. Ya sudah cukup, nanti kita doakan sama-sama ya Mbak. Mbak Roro, apa yang Iya. dirasakan? Energinya lebih berat ya dari yang tadi pertama yang di kebun tadi. Ya. Dan memang dia selalu menungguin di tempat sini dengan selalu membawa anak, karena waktu pas meninggal dia ternyata tadi sampaikan ke saya kalau berdua itu meninggalnya bareng. Oh, jadi ibunya anaknya meninggalnya bareng gara-garanya? Karena oleh suaminya sendiri. Oh, oleh suaminya sendiri. Lah Mas Ahmad bisa nambahin? Iya, tadi saya sempat lihat pelipis matanya. Itu kan berdarah. Yeah. Pada saat ditarik itu dia matanya kena itu kayak batu yang itu runcing itu, dan suaminya dipukul dan benar betul ke tembok. Sedih sekali. Nah, Pak Masino, saya ngucapin terima kasih atas waktunya, dan kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan dari tim Mr. Tojaya, mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa Mr. Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, kita akan eksplor tempat lain di bekas rumah sakit. Seperti apa energi dan nanti apa yang akan divisualkan oleh tim Mr. Toko Jalan-Jalan sosok-sosoknya. Ikuti terus Mr. Toko Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita sudah berada di bangunan bernama Bangsalde. Nah, ini sangat luar biasa, ini tempat penginap-penginap itu ya. Nah, ini kalau Mas Ahmad sendiri rasakan dan Mbak Roro, energi apa ini yang kuat di Bangsalde ini? Monggo dari Mas Ahmad dulu. Saya melihat sih di sini ada beberapa yang kayak sakit gitu, Mas Tukul, ada Belanda-Belanda gitu yang saya lihat sih ada yang kayak kesakitan megang perut gitu. Kayak di situ udah di film itu tuh. Pria Belanda gitu pakai. Kalau dari Mbak Roro sendiri? Saya lihatnya ada beberapa prajurit Belanda gitu, ada yang berdarah, terus udah gitu ada yang tua sekali, mungkin itu komandannya waktu dulu ya. Saya lihat sih penerawangannya kayak gitu. Cuma kalau untuk auranya 50-50, jadi setengah positif, setengah negatif. Aduh, nih. Nah, ini kayaknya kalau dilihat flashback ke belakang masa lalunya gimana nih, Mas Ahmad? Saya merasakan sih di sini ada sempat ada kayak semacam tempat kayak rumah sakit itu, meskipun untuk orang-orang Belanda yang pada saat itu ada yang sakit, ada yang kayak kecelakaan dan lain-lain sebagainya di daerah sebelah sini. Sini ya. Cuman memang ada beberapa yang tragis juga, Mas Tukul. Apakah ada korban apa nih, Pak? Pertempuran atau mungkin ada, Mas Tukul. Yang saya ada orang. Tadi ada yang itu yang tadi saya bilang di sininya itu seperti tertembak.
sampai ke belakang. Ususnya keluar, Mas. Oh, lah. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di sini? Sunyana. Pak Sinten? Sunyana. Ini sejarahnya tempat apa ini Pak Sunyana? Dulu untuk penginap penyakit-penyakit dalam. Wah, bener. Penyakit dalam. Pernah terjadi apa dan apa yang warga atau masyarakat sini pernah alami atau mungkin Bapak Sunyana sendiri pernah alami apa? Tahu saya, nah Pak, saya itu kadang-kadang ada orang besar, kadang-kadang ada perempuan, kadang-kadang ada orang jalan cuman kaki doang. Pemirsa penasaran seperti apa energi yang ada dalam bangsal D yang koneksinya sangat angker sekali. Ikuti terus, Mito Tugul, jalan. Terjadi apa Pak di sini? Hop. Di sini apa sering terjadi ada orang jalan ada orang jalan. Sering ada orang jalan sini. Mas Ahmad, mungkin Mas Ahmad bisa melihat. Ini memang berbeda awalnya Mas Subur. Kita ke sini langsung agak makan sih di sini. Mbak Rano sendiri. Yang lihat Pak kakinya itu menggunakan sepatu boot atau kakinya seperti pakai sepatu itu loh, sepatu itu kan tentara. Yang lihatnya kayak memang beberapa mungkin ada tentara-tentara yang suka lewat sini Pak. Ya mungkin tahu saya dulu waktu ada orang nampak jalan situ pakai sepatu tentara. Kalau Mbak Rano Iya, tadi jadi masih ada korelasi yang tadi saya sebutkan di depan. Tadi memang saya melihatnya banyak tentara-tentara Belanda gitu, Mas. Ada yang sampai ususnya terjulur gitu, terus ada kayak memang benar pakai sepatu boot tentara Belanda gitu. boleh dibuka Pak? Boleh. Gerak sendiri. Gerak sendiri. Tuh. Ih, berhenti kan. Jadi kodenya bisa. Iya. Itu tuh. Berhenti. Apa mat? Kodenya bisa gini sendiri. Mat? Di sini ada beberapa Mas Ibu di dalam. Itu ada yang tiduran di situ. Udah. Dulu dipakai tempatnya untuk istirahat di sini. Ini dulu buat istirahat pasien di sini. Pasiennya di sebelah sini ya Pak? Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Saya lihat sih di sini ada kasur. Iya, sebelah sini. Tapi kok bisa buka sendiri ya? Amat itu apa yang buka? Tadi buka sendiri. Itu ada yang ngerasa mungkin dia sakit, terlalu sakit jadi goyang. Terus memang jadi Mas Hugo ketika memang ada yang sakit di situ, ada kayak tentaranya suka menjaga di sini, di depan sini, dan mungkin tadi. Kalau Mbak Roro apa? Sama aja. Tadi aku lihat yang di dalam situ Ahmad ada apa? Yang sosok yang berdiri yang di atas tadi itu sekarang di situ. Wish. Ya di ujung atas itu. Ahmad. Masuk. Loh. Oh, nggak lawan maksudnya. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Permisi. Selamat malam. Iya, kurang ngerti. Olen Spreken. Garter ya namanya ya, Garton ya. Garton. Garton itu apa? Sepertinya Ahmad dirasuki sesosok menir Belanda. Namun sayang, kendala bahasalah yang mengurungkan niat tim untuk berkomunikasi lebih lama. Mas Ahmad.
Tadi Mas Samad kan kemasukan orang Jepang, orang Belanda yang kena sininya tadi. Apa ini mungkin? Itu salah satu kapten ya Mas Tukul. Sebetulnya dia nggak kejam Mas Tukul, dia agak baik, cuman istrinya itu kejam Mas Tukul. Jadi istrinya yang kejam, bukan kaptennya. Jadi istrinya selalu kayak maksudnya gimana caranya kalau misalkan nggak suka sama pribumi ini, dia harus pokoknya nggak mau tahu, harus dibunuh gitu. Jadi pura-pura gitu. Mungkin para pasukannya baru yang melakukan seperti itu. Nah, jadi saya kira seperti itu warga-warga sekitar itu seperti benci, nggak suka sama istrinya ketika pada saat istrinya sedang dikawal oleh 3 pasukan lagi jalan seperti itu, tiba-tiba ada yang bawa seperti parang yang ngejar mau membunuh. Ketika itu suaminya maksudnya menghalangi dan ketembak ini. Nah, kabarnya juga ada sosok wanita ini. Di mana, Pak? Di belakang. Ya, sepertinya seperti apa ceritanya? Ceritanya dulu ada orang perempuan sama laki-laki, kakek-kakek sama nenek-nenek. Itu ada orang di karyawan TKP dinas kebersihan melihat ada orang kakek-kakek sama nenek-nenek. Cuman lihat aja dia terus sakit. Itu apa itu? Terus melihat sosok terus sampai sakit meninggal karena melihat wanita itu. Sebetulnya memang karena rasa takutnya itu Mas Tukul yang berlebihan. Kalau Mbak Roro sendiri? Saya melihatnya karena efek dari aura negatif itu terlalu mendominasi sehingga mengakibatkan tadi yang melihat langsung sakit. Penasaran pemirsa? Di mana tempatnya? Energi seperti apa? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Yang mana di mana tempat penampakannya perempuan ini? Sering nampak perempuan, sering di sini Pak. Yang sering di sini di bawah pohon ini. Posisinya tidur apa terlentang? Anda duduk. Itu apa itu? Itu ngapain tuh? Pemirsa, tiba-tiba Mbak Rida komunikasi, rekam telepati. Apa yang dirasakan? Oh ada yang masuk dari sini. Amat. Ini biasanya Amat nih yang kepalanya kena batu itu. Siapa di sini? Kebalik itu. Siapa yang ada di sini ya? Assalamualaikum. Nih. Di sana. Di sana, Bel. Bahasa apa ya? Bahasa Jepang. Di sana, Bel. Di sana, Bel. Di sana, Bel. My name is Annabelle. Wah, merinding ya. Neraka. You kills. Oh, kamu mau di sini. Bukan. No. Bukan. No. Bukan, one of here. Bukan. No. You cannot live here. You cannot live here. Sepertinya ada sebuah rahasia besar dari tempat ini yang ingin diungkap oleh sosok ini. Adakah peristiwa tragis yang pernah terjadi di bekas rumah sakit ini? You kills. Bukan one of here.
Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Kita sekarang mau nanya ke Mbak Rida. Apa yang terjadi itu Mbak Rida? Ya, tadi... Maksudnya apa itu tadi? Tadi waktu itu saya... memang dari awal dia udah membisikkan sesuatu ke saya, cuma saya nggak ngerti itu bahasa apa gitu. Dari awal pertama kali saya datang ke sini, beliau ini sudah membisikkan sesuatu ke saya, tapi dengan bahasa Belanda gitu. Kalau dari Kang Sulepati nih, ya Mas, ini sosok ini memang masih ada hubungan dengan Menir. Menir ya, Belanda. Jadi sosok ini memang sepertinya dibunuh Mas. Situasi karena tidak kondusif, makanya kita akan saya tutup, saya closing. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif dan diambil kekuatan yang tidak bisa tertandingi. Terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, sosok wanita Belanda ini tak mau lepas dari badan Rida. Situasi semakin mencekam. Tim pun dihadapkan pada kejadian yang tak terpikirkan sebelumnya. Demi keselamatan bersama, syuting pun terpaksa dihentikan. Secercah misteri pun terpecahkan. Sosok itu meninggalkan pesan beraksara Belanda. Intinya pernah ada kejadian yang menewaskan banyak jiwa di tempat ini. Dan kini kita diharuskan pergi. Ada sosok perempuan yang menjadi korban daripada keganasan dari seseorang yang memang punya sikap yang temperamental. Ini sosoknya sosok jenderal yang penguasa di situ. Dan sosok perempuan ini seperti dibunuh dalam artian kebakaran massal. Seseorang Belanda ini atau kolonial ini menyuruh seseorang yang memang itu selisih paham, makanya ini bangsal dibakar dan ini menjadi korban.